teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Hey World Football, kali ini ada berita Manchester United versus Atletico Madrid. Peran Ronaldo tidak jelas, Rashford sangat buruk. Performa Manchester United saat kalah dari Atletico Madrid mendapat kritik pedas dari Chris Waddle. Pandit BBC Sport itu terheran-heran melihat peran yang dimainkan Cristiano Ronaldo dan kontribusi Marcus Rashford. United kalah dengan skor 1-0 dari Atletico pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Pada Rabu 16 Maret dini hari, gol yang memastikan United tumbang pada laga di Old Trafford itu dicetak Renan Lodi pada menit ke-41. Hasil itu membuat United harus tereliminasi dari Liga Champions. Setan Merah kalah agregat 2-1 dari Atletico Madrid. Laga leg pertama di Spanyol berakhir dengan skor imbang 1-1. Atletico menunjukkan performa yang sangat khas. Unggul lalu bertahan total. Atletico bermain sangat solid. Lantas bagaimana dengan performa United? Ronaldo gagal menjadi pembeda pada duel Manchester United versus Atletico. Alih-alih mencetak hat-trick, Ronaldo bahkan gagal mencatatkan satu pun shot on target. Ronaldo bahkan sering turun ke lini tengah. Saya tidak tahu secara pasti apa peran Ronaldo malam ini. Dia sering datang ke lini tengah. Saya tidak mengerti, tidak ada pemain sama sekali di penalti. Buka Chris Waddle. Selain itu, Chris Waddle juga tidak melihat ada dampak yang dibawa Marcus Rashford ketika dimainkan pada menit ke-67. Pemain 24 tahun itu dinilai tidak memberi kontribusi dan membawa perubahan bagi permainan United. Marcus Rashford tampak sangat buruk ketika dia masuk ke lapangan. Mengapa United terus memainkan Rashford ketika kabarnya dia sudah tidak lagi ingin berada di klub? Kegagalan di Liga Champions membuat United dipastikan digelar pada musim 2001-2022. Sebelumnya United juga telah gagal di ajang Carabao Cup, Piala FA dan hampir mustahil mengejar Manchester City dan Liverpool di klasemen Premier League. United cukup lama tidak meraih gelar. Walau sudah belanja pemain cukup banyak, Chris Waddle merasa United harus merombak tim yang sudah ada sekarang. Manchester United harus melakukan banyak pembangunan kembali. Mereka harus menempatkan fokus mereka untuk masuk ke empat besar dan memastikan bermain di ajang Liga Champions musim depan, tegas Chris Waddle. Nah, berita yang berikutnya, Mikel Arteta diincar PSG. Mikel Arteta mulai memetik hasil jerih payahnya di Arsenal selama 3 tahun terakhir. Karena berhasil membangkitkan The Gunners, pria asal Spanyol itu pun menarik perhatian banyak klub papan atas Eropa. Arteta diangkat sebagai pelatih Arsenal menggantikan Unai Emery yang dipecat. Dalam 2 musim awalnya ia mengalami fase naik turun sampai The Gunners secara beruntun finish di peringkat ke-8. Musim ini manajemen klub melakukan perekrutan pemain yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Arteta. Kedatangan Martin Odegaard dan kawan-kawan membuat sang pelatih jadi lebih bebas berkreasi dalam menentukan strateginya. Hasilnya pun terlihat di musim ini. Mereka mengumpulkan 51 poin dari 26 pertandingan dan sedang menghuni posisi 4 di klasemen sementara. Arsenal tidak pernah sedekat ini dengan tiket ke Liga Champions sebelumnya. Kebangkitan Arsenal menarik perhatian klub-klub papan atas terhadap Arteta. PSG adalah salah satu tim yang disebut-sebut tertarik untuk membawanya pergi dari Emirates Stadium musim depan. Klub berjuluk Les Parisiens tersebut dikabarkan tidak senang dengan kinerja pelatihnya sekarang, Mauricio Pochettino. Terlebih setelah PSG dipastikan tersingkir di ajang Liga Champions usai dikalahkan Real Madrid. Kontrak Arteta di Arsenal sendiri cuma berlaku sampai tahun 2023. Situasi ini membuat masa depan pelatih berusia 39 tahun itu jadi tidak menentu. Jika PSG menawarkan uang lebih besar, bukan tidak mungkin Arteta hengkang. Namun kekhawatiran tidak terlihat di pihak Arsenal.
Arsenal juga ingin membantu Arteta melanjutkan program pembangunan tim dengan menambah anggaran belanja di bursa transfer musim panas nanti. Dengan begitu, Arteta jadi lebih leluasa merekrut pemain yang diinginkan. Bulan lalu, Arteta juga menegaskan kesetiaannya pada Arsenal. Ia menegaskan misinya, yaitu membangun Arsenal jadi sebuah tim pemenang. Saya sangat senang berada di sini dan tujuan saya adalah bersama klub membangun tim pemenang yang ketika kami melihatnya bisa dikenali dan bisa menularkan apa yang kami inginkan dari segi sepak bola dan organisasi. Saya senang dengan arah yang kami tuju, tapi tidak senang dengan posisi kami sekarang, sebab kami ingin bersaing dan bertarung dengan tim terbaik di liga dalam beberapa musim berturut-turut, kata Arteta. Data dan fakta Premier League Arsenal versus Liverpool. Arsenal akan menjamu Liverpool pada laga tunda pekan ke-27 Premier League pada Kamis 17 Maret 2022. Berikut beberapa data dan fakta yang melatar belakangi pertandingan Liga Inggris di Emirates Stadium ini. Pada pertemuan pertama di Premier League musim ini, pekan ke-12 Arsenal kalah telak 0-4 di kandang Liverpool. Gol-gol Liverpool dicetak oleh Sadio Mane, Diogo Jota, Mohamed Salah, dan Takumi Minamino. Musim ini Arsenal dan Liverpool juga bertemu di semifinal EFL Cup atau Carabao Cup. Arsenal kalah agregat 0-2, 0-0 di tandang dan 0-2 di kandang. Dalam laga kandangnya melawan Liverpool di Premier League musim lalu, Arsenal kalah 0-3. Gol-gol Liverpool dicetak Diogo Jota, 2 gol, dan Mohamed Salah. Liverpool tak terkalahkan di waktu normal dalam 7 laga terakhirnya melawan Arsenal di semua kompetisi. Liverpool selalu clean sheet tak kebobolan dalam 5 laga terakhirnya melawan Arsenal di semua kompetisi. Yang berikutnya ada data dan fakta Liga Champions. Juventus versus Villarreal. Juventus akan menjamu Villarreal pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions pada Kamis 17 Maret 2022. Berikut beberapa data dan fakta melatar belakangi pertandingan di Allianz Stadium ini. Pada laga leg pertama di Spanyol yang juga menandai pertemuan perdana mereka, Juventus meraih hasil seri 1-1. Juventus unggul lewat gol Dusan Vlahovic menit 1, tapi bisa dibalas oleh Villarreal lewat gol Dani Pajero menit 66. Musim ini tidak ada aturan gol tandang, jadi skor imbang setelah 2 leg, maka akan dimainkan 2 kali 15 menit extra time. Jika masih tetap imbang juga, maka adu penalti akan digelar untuk menentukan pemenang. Nah, mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.